pas kami tinggal di sebelahnya itu ada orang gila. Ada orang gila? Iya, ada orang gila yang setiap hari bawa parang. Enggak, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 29. Bulan berapa saya? Bulan 7 tahun. Beginilah potret pendidikan di Dusun Tumbang Onah, Desa Kaburan, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bocah-bocah itu rela belajar di bawah tenda sederhana beralaskan tanah. Panas terik mentari dirasakan mereka setiap hari. Dingin terpaan angin sudah menjadi hal yang biasa. Senin 29 Juli 2024, tim redaksi Kalteng Pos menginjakan kaki di sana. Desa yang jaraknya 115 km dari ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kami melewati jalanan tanah coklat kemerahan dan berdebu. Perkebunan sawit, suara mesin penambangan emas tradisional, dan hutan tak produktif menjadi warna lain dalam perjalanan kami. Kaburan adalah desa ke-6 di Kecamatan Pasak Talawang. Total ada 10 desa di wilayah kecamatan itu. Selain Kaburan, ada desa Balai Banjang, Batu Sambung, Dandang, Hurung Kampin, Jangkang, Seiringin, Tumbang Diring, Tumbang Nusa, dan Tumbang Tukun. Seiring matahari yang beranjak naik, sekelompok anak bersiap menapaki jalan tanah coklat kemerahan dan berdebu. Anak-anak berusia 8 tahun itu berkumpul di teras rumah Sida, ibu angkat dari Adel. Mereka kompak mengenakan seragam merah putih. Ada yang pakai sepatu dan ada yang hanya mengenakan sandal. Kemudian mereka berjalan kaki menempuh jarak 1,5 kilometer menuju sekolah. Kami pun mengikuti langkah-langkah kecil kaki Adel, Lesti, Reva, Putri, Restiana, dan Laudra menuju tempat mereka menimba ilmu. Kondisinya seperti apa sih Bu? Masih semangat gak anak-anak? Terus kalau hujan tuh gimana Bu kondisinya Bu? Oh ya, kalau anak-anak tetap semangat belajarnya. Habis itu selama seminggu ini belum pernah lagi hujan, cuma panas saja. Cuman panas. Walaupun panas tetap aja mereka semangat. Sampai ada semut yang hitam itu, digigit-gigit, iya, tetap aja mereka semangat. Tetap aja belajarnya. Cuma kan masih pengenalan lingkungan, apalagi lingkungan kami yang di tenda itu. Jadi kami alokasikan belajarnya. Biasanya kan sampai jam 12, mungkin sekitar jam 10:30 sudah pulang. Karena kondisi yang panas kan tidak memungkinkan kami murid ini belajar terlalu kayak gitu. Tapi mereka tetap semangat belajarnya. Cuma jamnya aja kami kurangin sedikit kayak gitu. Seperti apa Bu dikuranginya? Mungkin maksudnya kan misalnya istirahatnya yang lama, jadi kami sedikitin, misalnya cuma 10 menit aja istirahatnya kan. Jadi belajarnya yang dianukan. Melihat cuaca aja, kalau misalnya cuacanya terlalu panas kan, bikin PR lah kayak gitu. Nah kan misalnya jam keduanya kayak gitu. Nggak memungkinkan kami yang full ngajarnya kan. Kasihan anak-anak juga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lagu Indonesia Raya disenandungkan secara lantang. Para murid berbaris lurus menghadap Sang Saka. Pagi itu merupakan kali kedua mereka melaksanakan upacara bendera di halaman sekolah yang beratapkan tenda. Murid-murid SDN 2 Kaburan dari kelas awal sampai akhir duduk berjejer. Mereka duduk di bawah tenda yang sama. Di bawah tenda itu anak-anak belajarnya semua kelas Bu ya? Iya, 1 sampai 6. 1 sampai 6 tuh berjejer gitu ya? Iya, berjejer kayak gitu. Oke. Itu gimana cara ngebaginya Bu? Kalau perbedaan materi antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kan gurunya ada nih 1 sampai 6 nih. Nah, kalau misalnya berdoa, habis itu ice breaking semuanya sama-sama. Nah, nanti kalau sudah masuk ke materi, kelas 1 dulu gurunya dulu yang ngomong, yang lain persiapan. Selesai kelas 1, kelas 2 lagi kayak gantian kayak gitu. Nah, jadi saling lihat-lihat aja gurunya. Kalau ini yang ngomong, ini dulu yang diam. Nggak bisa kalau blek semuanya kan nggak kedengaran. Jadi muridnya, ya. Artinya bergantian per sesi gitu Bu ya, maksudnya 1, 2, 3 belajar dulu, seperti apa, 1 dulu belajar, 2 diem. Enggak, ya kayak gitu. Tapi sama jamnya masuk semua. Enggak gantian yang paknya itu enggak. Sama aja nanti. Bisa dilihat aja nanti proses belajarnya kayak gimana. Iya. Saat ini kami sedang berada di lokasi SDN 2 Kaburan ya, sekolah tenda yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Saat ini kami sedang memperhatikan siswa-siswi belajar, proses belajar mengajar di bawah tenda darurat ya, seperti apa. Ada puluhan siswa kelas 1 sampai kelas 6 di sini dengan jumlah guru kurang lebih 5 orang. Di SDN 2 Kaburan, jumlah muridnya ada 35 orang. Sebanding dengan kuantitas guru yang hanya berjumlah 7 orang. 4 guru berstatus PNS, 2 PPPK, dan 1 honorer. Guru pun harus kompak membagi tugas mengajar. Karena jika sama-sama bersuara, saut-sautan pun terdengar jelas. Hari Senin. Ingat nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 29. Bulan berapa saya? Bulan 7 tahun 2020. Tadi proses belajar mengajar berjalan di bawah tenda, seperti apa semangat anak-anak menyanyi, membaca, mengeja, bermain huruf dan lain-lain di bawah tenda, yang mana panas sekali hari ini, sehingga anak-anak harus sanggup menahan panasnya terik matahari di bawah naungan terpal. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membantu SDN 2 Kaburan menyimpan sejarah yang cukup panjang. Perpindahan bangunan sekolah ini tidak sekali 2 kali, tetapi sudah berkali-kali. Murid-murid pun sudah makan asam garam pindah tempat bersekolah. Kepala SDN 2 Kaburan, Nani, mengatakan, murid-murid sudah sering berpindah tempat belajar sejak kurang lebih 4 tahun terakhir. Jadi letak sekolah yang lama di pinggir Sungai Kapuas, jadi berjumlah kepala keluarga lebih dari 110 kepala keluarga di sana. Jadi di sana sering banjir, 1 tahun bisa sampai 5 kali banjir. Jadi orang tua wali murid mendatangi kami supaya jangan lagi belajar di sekolah yang lama, karena jarak dari kampung yang baru ini ke kampung yang lama kurang lebih 10 km. Jauh, melewati hutan, ya. Jadi di sana semua sudah pindah. Awalnya bangunan sekolah ini terletak di pinggir Sungai Kapuas, 10 km dari lokasi sekolah sekarang. Bangunan sekolah yang sudah eksis sejak tahun 2010 itu terpaksa ditinggalkan karena sering dilanda banjir. Penduduk setempat pun berangsur-angsur meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2018 lalu. Apa namanya, Ibu ngajar sejak tahun berapa Bu di sini Bu? 2019. 2019 ya. Awas hati-hati. Bu, itu sempat ngajar di sana Bu? Iya, ngajar di sana 2 tahun. 2 tahun. Yang di waktu sekolahnya masih ada di sana. Iya, ya? masih ada di sana. Kondisinya memang sering banjir Bu. Waktu banjir nggak bisa belajar gitu ya? Enggak, kalau sekolahnya nggak pernah banjir, cuma jalan menuju sekolahnya itu banjir. Oh, iya, kan iya. lewat kampungnya itu.
Katanya sepi juga, penduduknya nggak ada Iya, gitu ya. ada sehingga- 3 rumah aja lagi yang di sana. Tapi secara bangunan ya Bu ya, bangunan sekolah itu baik ya Bu ya, kondisinya ya yang di sana ya. Memang dulu kan baik. Nah, pas kami tinggal di sebelahnya itu ada orang gila. Ada orang gila. Iya, ada orang gila yang setiap hari bawa parang. Itu yang kami nggak berani. Nah, awal-awal pindah kan penduduknya nggak ada. Nih, ada orang gila sehingga wali murid nih menyarankan kami ini jangan lagi sekolah di sana. Nah, takut kayak gitu. Nah, Nani dan sang suami, Atur Demen, sepakat menggunakan rumah pribadi mereka untuk dijadikan tempat belajar bagi murid-murid SDN 2 Kaburan. Setelah itu, mereka memaksimalkan bangunan pustu yang tidak terpakai untuk dijadikan tempat belajar anak-anak. Namun setelah 6 bulan belajar di bangunan itu, pihak pustu melayangkan surat pemberitahuan kepada sekolah untuk segera mengosongkan bangunan. Akhirnya, mereka mendirikan tenda di atas tanah berukuran 100 x 100 meter milik kepala desa. Kita akan menuju bangunan sekolah lama yang jaraknya 10 km dari bangunan sekolah tenda ya. Tim redaksi Kalteng Pos berjalan kaki menuju lokasi bangunan sekolah lama. Sekolah yang katanya tidak layak dan jauh dari permukiman warga. Kita melewati Jalan Tumbang Onah, jalan setapak menuju lokasi bangunan sekolah lama. Jalan setapak ini menuju sekolah lama itu kurang lebih jaraknya sekitar 10 km dari sekolah, bangunan sekolah yang tenda ya, yang tenda. Ini sepi, jalannya sempit. Jika dilalui oleh anak-anak untuk menuju ke sekolah sangat tidak memadai. Bisa kita lihat semakin ke dalam jalannya semakin sempit ya, semakin kecil. Dan tidak ada sama sekali perumahan penduduk. Jadi menuju ke sekolah yang lama ini, yang rusak ini, kita harus melewati jalan yang pertama besar, hanya saja berbukit, dan jika basah itu sulit dilalui karena medannya lumpur. Lalu setelah itu kita akan memasuki jalan setapak yang tidak ada sama sekali orang yang tinggal di situ, dan ketika nanti sampai di ujung kita akan disambut dengan kondisi sungai, pinggir sungai yang jika hujan itu rentan terjadi banjir sehingga sekolah itu tidak aman. Maka dari itu penduduk khawatir menyekolahkan anaknya di situ karena rentan banjir. Pihak sekolah bersama dengan perangkat desa juga setuju untuk merelokasi, sehingga anak-anak beberapa kali pindah tempat sekolah. SDN 2 Kaburan beberapa kali pindah tempat sekolah. Tak hanya melintasi jalan yang terjal, kemudian jalan sempit, kita juga harus melewati jalan yang terbelah, jalan semak belukar. Dikarenakan jalan utamanya terbelah oleh abrasi sungai. Jalan. Ini jalan ini masyarakatnya. Ini jalan. Jadi rumah orang ini Jalan semen, jalan semen ini. bekasnya. Ini bekas ini jalan. Oh, ini bekas sekolahnya. Jalannya. Jalan, Nah, belum. jalan ini, Jalan kampung. Ini jalan kampung. Yang menuju ke Ya, sekolah. yang menuju ke sekolah itu. Sudah putus ya. Sudah foto. Jadi kiri kanan ini semua rumah orang. Oh. Dulu ini rumah orang kiri kanannya. Sekarang nggak ada lagi. Ini bekas semen jalan. Iya. Gimana Pak? Ini Rumahnya cuma iya ini dibongkar, jalan ya, tapi jalan sudah runtuh ya. runtuh. Akhirnya setelah kita melewati banyak kondisi jalan yang tidak memadai, permukiman warga yang sepi, sampai dengan menerobos semak belukar, kita bisa melihat kondisi bangunan sekolah lama SDN 2 Kaburan. Bu, ini bangunan sekolah lama Bu ya?
Ya. SDN 2 SDN 2 Kaburan. Kaburan Yang lama. yang lama. Ya, rumah sekeliling sekolah ini semua pindah dan sudah dibongkar semua pindah. Di jalan sana mendirikan. Semuanya daerah pindah. atas, Bu, ya? Seperti ya yang dilihat tadi semua pindah. Inilah gedung SDN 2 Kaburan yang lama. Sudah berapa tahun ditinggalkan, Bu, ini, Bu? Ya dari tahun 2020. Dari 2020 ya, 4 kami tahunan ya. langsung mengajar di rumah. Dibangun sejak tahun berapa ini, Bu? Bangunan ini, Bu? Tahun 2010. Seperti yang kalian lihat tadi, semua rumah dibongkar. Ya. Boleh dilihat Yang ini tadi ruang UKS. Ini tadi. Ya, ruang UKS. Yang ini? Ini ruang kelas, ada dua ruangan. Inilah ruang kelas. Jadi kami belajar di SKAT. Ya, di SKAT. Misal kelas 1 sebelah, kelas 2. Jadi satu ruangan ini ada 3 kelas. Jadi sekolah belajar di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, inilah keadaan yang bangunan SDN 2 Kaburan yang lama yang sudah rusak. Ini sering banjir, Bu, ya? Sering banjir. Banjirnya melebihi bangunan. Satu tahun bisa sampai 5 kali banjir. Di sini ya? Iya. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi, Pak Kades yang mengusulkan dengan dinas sosial sehingga kami semua warga desa Kaburan mendapatkan perumahan dari dinas sosial. Jadi seperti yang dikasih tahu tadi, mulai dari tahun 2018 masyarakat Tumbang Onah ini sudah menempati rumah dari dinas sosial. Ya, kami pun pindah guru dari tahun 2020. Ini bangunannya sering banjir, Bu? Sering banjir. Melebihi bangunan berarti banjirnya? Seperti apa? Sampai lantai. Sampai lantai ya? Ya, kalau di bawah sana lebih dari 2 meter. Ya. Wih. 2 meter lebih kalau di bawah sana. Tinggi dari anak-anak ya, jadi, berarti ya banjirnya ya? Pak Kabid sering kalau kami rapat kasih tahu kalau banjir Bapak Ibu jangan sampai anak sekolah diliburkan. Iya. Ya. Berarti kondisinya tadi itu ketika kita jalan ke sini nih, Bu, ya? Mungkin ya tadi ya. Tadi jalannya sudah nggak ada lagi, ya, rumah permukiman juga nggak ada lagi. Udah semua dibongkar, pindah. Kalau kita lihat tadi kan jalannya kan kayak bukan bekas pemukiman gitu kan, udah musnah semua dan gitu juga kan. tadi lihat kan ada bekas main jalan, sudah semua kelihatan di situ tadi buktinya yang ada jalan dulu. Jalan kampung. Di sini dusun Tumbang Onah, desa Kaburan. Jadi kepala desa kita tinggal di Kaburan, ini Pak Kadus. Kami kepala dusun Sipiansa dengan ketua BPD Arman semua ada. Bu, ini berarti apa namanya? Sering banjir kemudian pindah, Bu, ya? Ya, pindah. Oke, sejak 2020 terakhir warga tinggal di sini ya. Semua pindah. Sekolah di sini semuanya pindah. Iya, semua pindah. 20 semua pindah. Oh, berarti sejak 2018 sudah mulai pada pindah sedikit demi sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit pindahnya. Ya, sehingga orang tua murid tidak mengizinkan kami seperti yang kalian lihat tadi, jalan yang putus, apalagi kalau banjir melebihi dari 2 meter. Jadi semua dari kepala dusun, ketua BPD, ya mantir semua orang tua murid tidak mengizinkan kami belajar. Jadi kita tidak ambil resiko. Iya. Ya. Kan tidak aman. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pasak Talawang, Perianto, punya keinginan kuat agar dunia pendidikan di wilayah kerjanya itu maju pesat. Birokrat yang akan pensiun pada tahun 2030 itu ingin membuktikan bahwa pendidikan di kampung tidak kalah dengan di kota. Yang berbahagia, yang tercinta anak-anakku sekalian, selamat pagi, tetap semangat. Artinya, walaupun seperti dibilang oleh Ibu Kepala Sekolah, walaupun kita belajar di bawah tenda, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita. Belajar yang lebih giat lagi. Siapa tahu, kedepannya kalian, bukan siapa tahu, kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Jangan berkecil hati walaupun kita di ujung, di pelosok, di daerah terpencil. Ihwal anak-anak didik SDN 2 Kaburan yang masih belajar di bawah tenda darurat. Peri menyebut, Dinas Pendidikan Kapuas sudah menegaskan akan secepatnya mendirikan bangunan sekolah yang baru. Kalau masalah mereka yang belajar di bawah tenda itu akibat ya tadi karena jarak mereka yang terlalu jauh,
kemudian orang tuanya tidak percaya dengan anak-anaknya yang jalan yang cukup begitu jauh, sangat jauh. Untuk ukuran kita juga lumayan sangat jauh. Nah, dan jujur untuk mereka yang di bawah tenda, Disdik sudah menginfokan ke kita bahwa secepatnya akan dibangun sekolah. Sebagai harapan kami dan kondisi yang lama itu rusak, itulah sebagai harapan kami sebagai Kepala Desa Kaburan ataupun masyarakat. Kepala Desa Kaburan, Metro, juga turut prihatin dengan kondisi belajar mengajar di SDN 2 Kaburan. Meski demikian, ada kebanggaan tersendiri melihat semangat anak-anak dalam menimba ilmu. Ia mengatakan, awalnya permukiman warga desa Kaburan, termasuk warga dusun Tumbang Ona, terletak di tepian Sungai Kapuas. Namun karena sering dilanda banjir, permukiman warga pun dipindahkan pemerintah melalui program relokasi pada tahun 2018 lalu. Kita kan sudah siapkan lokasi yang baru agar harapan kami agar bisa cepat terbangun, itulah sebagai harapan kami, dan kondisi yang lama itu rusak, itulah sebagai harapan kami sebagai Kepala Desa Kaburan ataupun masyarakat. Saya mewakili, mudah-mudahan pemerintah daerah bisa menyambut ini dengan baik, terkhususnya dinas terkait untuk bisa mempercepat pembangunan tersebut. Desa Kaburan dikelilingi perusahaan besar swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Ada 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah desa itu. Ketiganya adalah PT Kapuas Maju Jaya, PT Kalimantan Ria Sejahtera, dan PT Wana Catur Jaya Utama. Sayangnya, sampai saat ini, infrastruktur jalan di desa itu jauh dari kata memadai. Fasilitas pendidikan dan kesehatan belum layak. Jaringan listrik pun belum ada. Metro mengatakan, sampai dengan saat ini, desa yang dipimpinnya itu belum memiliki petugas kesehatan yang siap melayani masyarakat. 2 bangunan pustu di desa Kaburan sebagai desa induk maupun di dusun Tumbang Ona sudah lama kosong. Selain fasilitas kesehatan, masalah lain yang dihadapi adalah infrastruktur jalan dan jaringan listrik. Kedepannya Pak, Bapak punya harapan apa untuk pembangunan di desa Kaburan sendiri Pak? Harapan kami pertama dalam bidang kesehatan, supaya bidang kesehatan ini terkelola dengan baik, supaya postu kita yang ada terpenuhi dan itu tidak bisa kosong, supaya diisi untuk kesehatan maupun bidannya, supaya masyarakat kalau sakit bisa cepat penanganannya itu mungkin Pak. Termasuk penerangan kita minta juga kepada Pemkab Kapuas agar bisa mempercepat guna itu mensejahterakan masyarakat kita dalam hal kedepannya. Itulah yang bisa kita sampaikan.